Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saudara, dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa di dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Hari ini kita sudah ada di edisi hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Dan kita sudah ada di penghujung bulan Juli, di mana bulan Juli ini adalah bulan keluarga GKPB tahun 2026. Dan bagi keluarga-keluarga, Sapaan Kasih mau menyampaikan bahwa Allah mengasihi keluarga saudara, Allah mengasihi dunia ini. Sebelum kita melangkah hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan dari ayat puji dan janji, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan juga bersyukur untuk segala penyediaan Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan juga percaya Engkau tetap menyertai dan menyediakan segala berkat bagi kami semua. Sebelum kami melangkah dalam kehidupan kami mohon berkat Tuhan ketika kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu dan Roh Kudus menuntun kami mengerti akan kehendak Tuhan senantiasa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, dua ayat firman Tuhan yang diberikan bagi kita hari Rabu 29 Juli 2026 ini. Yang pertama dari Perjanjian Lama. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mazmur pasal 42 ayatnya yang keempat. Dari Perjanjian Baru, Paulus menulis, telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kesaksian Filipi pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dari dua ayat firman Tuhan ini saudara, maka judul atau tema yang diberikan bagi kita adalah Tuhan ubahkan air mata menjadi kekuatan. Saya ulangi kembali, Tuhan ubahkan air mata menjadi kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita ketika kita mengalami beban yang berat, kadangkala kita tidak bisa berkata-kata, hanya air mata yang kemudian keluar sebagai ekspresinya. Bahkan kadang-kadang sampai tidak bisa keluar air mata. Tapi yang jelas bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa air mata adalah suatu ekspresi dalam hidup kita. Dan dari hal ini kita bisa tahu bahwa Allah mengerti akan segala pergumulan kita. Maka pada hari ini, saudara kasih Tuhan, Sapaan Kasih mengingatkan kita ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara, air mata adalah bahasa hati yang Tuhan mengerti. Rasa duka kita Tuhan tahu dan mengerti. Ketika Mazmur pasal 42 ayat yang keempat, ketika pemazmur menyampaikan air mataku menjadi makananku siang dan malam, artinya dia ada dalam suatu pergumulan. Pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa. Dia rindu akan hadirat Allah, dia rindu terjadi pemulihan itu. Oleh karena itu kita tahu bahwa pemazmur menyampaikan hal ini, bahwa ketika dia punya air mata, dia menyampaikan ungkapan hatinya jujur di hadapan Tuhan dalam segala pergumulannya. Dan tentu dalam hal ini percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan tangisan anak-anaknya. Maka saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita di keluarga, kalaupun keluarga hari ini sedang menangis, menangislah di hadapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengerti dan mendengar, dan Tuhan tahu apa yang menjadi tangisan kita. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa Allah yang penuh mujizat, kita percaya Tuhan Allah memiliki kekuatan yang sempurna, maka Tuhan mampu mengubahkan penderitaan menjadi kesaksian. Bahkan Tuhan mampu mengubahkan air mata menjadi kekuatan. Oleh karena itu, kita tahu di dalam kesaksian Filipi pasal 1 ayat 13 ini, bahwa Paulus menulis surat ketika dia ada di dalam penjara. Namun, penjara tidak menghalangi Rasul Paulus untuk menuliskan atau mengabarkan Injil. Dan belenggu yang dipasangkan di dalam diri Paulus tidak membuat dia berputus asa,
tapi dia tahu akan penderitaan di dalam Kristus tidaklah pernah sia-sia. Dan mungkin apa yang menjadi kegagalan bagi dunia justru dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kalau hari ini keluarga sedang dalam pergumulan, maka serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa ada jalan Tuhan. Jalan Tuhan mengubahkan penderitaan kita, justru memberikan jalan keluar dan justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam segala pergumulan dan persoalan kita, Tuhan mengingatkan kita untuk menguatkan orang lain. Maka kita tahu dalam Filipi pasal 1 ayat 14 ini bahwa Rasul Paulus kemudian menyampaikan hal ini untuk membuat orang lain, orang yang percaya, untuk menjadi lebih teguh dan juga menjadi makin percaya. Oleh karena itu, setialah dalam kehidupan kita pergumulan yang ada, meskipun kita memiliki air mata, justru kesaksian hidup kita akan menguatkan orang lain. Ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, justru di sanalah kita dipakai oleh Tuhan untuk menghiburkan sesama. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah menjalani kehidupan, jangan pernah berputus asa, karena kita percaya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu bahwa di balik segala perkara ada rancangan Tuhan yang indah. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan akan mengubah rangkaian air mata kita menjadi permata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita lanjutkan dengan pujian Kau Rangkai Air Mataku. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir. Engkau tahu setiap pergumulan kami.
Dan ketika firman-Mu menyapa kami bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mampu mengubahkan air mata menjadi kekuatan, biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga dalam pergumulan mereka. Keluarga-keluarga yang sedang bercucuran air mata, keluarga-keluarga yang sedang bergumul dalam kehidupan. Percaya seperti kesaksian pemazmur 126 ayat yang kelima, bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Maka demikianlah kehidupan orang-orang percaya adanya di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami juga membawa dalam doa mereka-mereka yang bergumul dalam kehidupan. Tuhan memberikan kekuatan. Mereka-mereka yang sedang mencari kebenaran, Tuhan juga kuatkan meskipun dalam situasi yang sulit. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Bapa kami yang di surga, kami membawa dalam doa untuk setiap keluarga-keluarga dalam kehidupan, setiap aktivitas, semua anggota keluarga, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para opa dan oma, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan senantiasa takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan di dalam hidup mereka. Kami membawa dalam doa mereka-mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang sakit dirawat di rumah, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Kami juga dalam doa mereka yang dalam bepergian, Tuhan sertai dalam setiap perjalanan, boleh kembali dengan selamat. Tuhan, kami juga bawa dalam doa syafaat kami ini. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Kami juga dalam doa untuk gereja-Mu, persekutuan orang-orang percaya, bila senantiasa boleh saling menguatkan satu sama lain. Bahkan dalam pergumulan yang berat, boleh melewatinya dan kehidupan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, percaya akan tuntunan Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan kasih hari ini. Selamat berkarya. Percayalah Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.